Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Belajar Matematika. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang diagram lingkaran. Pada video saya yang terdahulu, yaitu tentang statistika, saya sudah membahas tentang menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Bagi yang belum menyimak video tentang statistika, silahkan disimak terlebih dahulu. Videonya sudah saya siapkan di sini. Oke, mengingatkan kembali bahwa diagram lingkaran adalah diagram yang menyajikan suatu data menggunakan lingkaran yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang besarnya disesuaikan dengan frekuensi data yang bersesuaian. Pada video terdahulu, saya sudah bahas. Misalnya ada contoh seperti ini, data hasil panen kelompok tani maju makmur periode tahun 2020, yang mana di sebelah kiri ada komoditas dan di sebelah kanan adalah hasil panen dalam satuan ton. Nah, tabel hasil panen ini jika dituangkan ke dalam bentuk diagram lingkaran menghasilkan data diagram seperti ini. Pada video tersebut memang belum saya sampaikan bagaimana langkah-langkahnya dalam membuat diagram lingkaran. Nah, insya Allah pada video kali ini kita akan belajar membuat diagram lingkaran secara step by step, langkah demi langkah agar mudah dipahami. Di sini kita akan bahas yaitu langkah membuat diagram lingkaran. Kita ambil contoh soal seperti ini. Misalnya ada dari tabel jumlah hewan ternak berikut ini, susunlah dalam bentuk diagram lingkaran dalam satuan derajat. Nah, ini adalah tabelnya, yang mana sebelah kiri adalah nama hewan ternak, sedangkan bagian kanan ini adalah banyaknya hewan ternak dalam satuan ekor. Nah, ini nantinya akan kita tuangkan ke dalam suatu diagram lingkaran. Pada video ini, bukan membuat diagram lingkaran dengan Microsoft Excel yang kita tinggal klik lalu selesai, seperti video yang saya siapkan di sini, akan tetapi kita akan membuat diagram lingkaran secara manual, anggap sebagai latihan menghadapi ujian nasional apabila ada soal uraian tentang membuat diagram lingkaran. Oke, kita selesaikan. Pertama, kita harus menentukan besarnya derajat dari data hewan ternak terlebih dahulu. Jadi besar sudut dari masing-masing data hewan ternak itu harus dihitung terlebih dahulu. Ya, mula-mula kita buat judul dari diagram dulu, yaitu diagram banyaknya hewan ternak. Tapi sebelum kita membuat diagramnya, kita harus tahu dulu jumlah seluruh hewan ternak ini ada berapa ekor. Ya, tinggal kita jumlahkan saja ya. 50 ditambah 40 itu adalah 90, ditambah 30 berarti 120, 35 tambah 25 itu adalah 60, berarti 120 ditambah 60 sama dengan 180 ekor. Itu adalah total hewan ternaknya. Nah, silakan mula-mula kita buat lingkaran yang akan kita jadikan nantinya sebagai diagram. Kemudian kita buat sebuah jari-jari sebagai penjuru. Ini tidak harus ke atas ya, boleh ke bawah, ke kanan atau ke kiri atau ke arah manapun. Ini tujuannya adalah sebagai panduan atau patokan dari mana kita akan memulai pembuatan diagram tersebut. Oke, kita akan menghitung berapa derajat sudut dari masing-masing hewan ternak ini nantinya setelah dituangkan dalam diagram lingkaran. Jadi masing-masing dari hewan ternak ini yaitu ayam, bebek, kambing, domba, dan sapi, kita akan cari dulu besar sudutnya dalam derajat agar kita bisa membagi-bagi sesuai porsinya masing-masing yang ada di diagram lingkarannya nanti. Ya, kita tahu bahwa jumlah ayamnya di sini ada 50 ekor, sedangkan jumlah seluruh hewannya itu adalah 180 ekor. Artinya, bagian dari ayam ini adalah 50 ekor dari 180 ekor. Nah, karena kita tahu bahwa satu putaran penuh itu sudutnya adalah 360 derajat, berarti kita akan mengalihkan 50 per 180 dikali dengan 360 derajat. Nah, ini bisa kita coret ya, bagi 180 dan bagi 180 hasilnya 1 dan 2, lalu 50 dikali 2 hasilnya adalah 100 derajat. Berarti kita gambar pada bagian ayam ini kita ukur 100 derajat ya. Bagi yang belum bisa menggambar sudut menggunakan busur derajat, silakan simak kembali materi matematika kelas 4 yaitu tentang sudut ya. Videonya sudah saya siapkan di sini. Ya, kita buat 100 derajat di sini, kita tulis ayam 100 derajat. Dengan cara yang sama untuk bebek, karena bebeknya adalah 40 ekor dari 180 ekor, berarti 40 per 180 dikali 360.
hasilnya. Caranya sama seperti tadi, yaitu ini 2, 40 dikali 2 hasilnya adalah 80 derajat. Kita gambar saja, kita buat sudut 80 derajat dari sini, kita tulis bahwa bebek di sini adalah 80 derajat. Dengan cara yang sama untuk kambing, berarti 35 per 180 ya. Dikalikan dengan 360, hasilnya adalah 70 derajat. Kita gambar sudut 70 derajat di sini ya. Kita tulis kambing 70 derajat. Lalu untuk domba, caranya juga masih sama, yaitu 30 per 180 dikali 360 derajat ya. Hasilnya adalah 60 derajat ya. Ya, kita gambar sudut 60 derajat, kita mulai dari sini, kita tulis bahwa di sini domba adalah 60 derajat. Nah, otomatis sisanya di sini adalah tinggal miliknya sapi, atau kita cari dulu, sama caranya 25 per 180 dikali 360, hasilnya adalah 50 derajat. Jadi sisanya di sini pasti tinggal 50 derajat. Ya, agar lebih menarik, gambar ini bisa kita warnai seperti ini ya, atau tidak diwarnai juga tidak mengapa. Yang penting kalian sudah paham bagaimana menentukan bagian-bagian dari masing-masing hewan ternak tersebut. Jadi, ini adalah diagram lingkaran dari tabel yang sudah ada dalam satuan derajat sesuai dengan perintahnya. Bagaimana jika yang diminta ini bukan dalam satuan derajat, akan tetapi dalam satuan persen? Nah, kita akan membahas bagaimana cara mengubah dari satuan derajat ke bentuk persen pada diagram lingkaran. Oke, kita tulis lagi diagram yang tadi. Diagram yang sudah kita buat tadi, yaitu seperti ini. Ini semuanya masih dalam satuan derajat. Kita akan ubah ke dalam bentuk persen. Ya, kita akan ubah satu persatu, mulai dari ayam, bebek, kambing, domba, dan sapi. Ya, kita tahu bahwa ayam di sini adalah 100 derajat, sedangkan kita tahu satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Berarti 100 derajat dari 360 derajat itu berarti berapa persen? Nah, kita mencarinya adalah 100 per 360 dikali 100%, yaitu cara mengubah ke dalam bentuk persen ya. Silahkan disimak kembali bagi yang masih belum bisa mengubah ke dalam bentuk persen, itu juga materi kelas 4, videonya sudah saya siapkan di sini. Oke, kita hitung ya, dibagi 20, dibagi 20, hasilnya adalah 18 dan 5. Tinggal 100 kali 5 yaitu 500, 500 bagi 18 itu kita bulatkan saja ya menjadi 28%. Kita hitung dulu semuanya, yang bebek juga sama, 80 per 360 kali 100%, hasilnya adalah 80 kali 5 itu adalah 400, 400 bagi 18 kita bulatkan saja menjadi 22%. Cara pembulatan bagaimana silahkan simak kembali untuk taksiran dan pembulatan videonya juga sudah saya siapkan di sini. Kita lanjut untuk kambing. Kambing adalah 70 derajat, berarti 70 per 360 dikali 100%, hasilnya adalah, kita coret seperti tadi, 350 bagi 18, kita bulatkan saja, itu menjadi 19%. Untuk domba juga sama caranya, 60 derajat dari 360 derajat dikali 100%, itu hasilnya adalah, sama seperti tadi caranya, 300 dibagi 18, kita bulatkan menjadi 17%. Dan terakhir untuk sapi, itu berarti 50 derajat ya. 50 derajat dari 360 dikali 100%. Caranya seperti tadi, kita coret menjadi 250 dibagi 18, kita bulatkan saja menjadi 14%. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa bentuk 100 derajat dari ayam ini, kalau dijadikan persen itu ternyata 28%. Untuk bebek itu 22%, dan seterusnya. Kita ubah saja untuk ayamnya. Dari 100 derajat kita ubah menjadi 28%, bebek 22%, kambing 19%, domba 17%, dan yang terakhir untuk sapi adalah 14%. Oke, demikianlah ya cara membuat diagram lingkaran secara step by step. Semoga mudah dipahami, dan bagaimana cara mengubah dari bentuk derajat menjadi bentuk persen. Bagi yang kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar ataupun diputar ulang video ini agar mudah dipahami. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.